Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Sahabat game semuanya, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Mumpung ini masih bulan Sya'ban, kita coba di bulan ini belajar memaknai satu kitab yang judulnya Madza fi Sya'ban. Ada apa di bulan Sya'ban? Karangan Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman lagi Rahim. Alhamdulillah, bermula segala puji itu berhak bagi Allah. Siapa Allah Rabbil Alamin, pemilik alam semesta. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, bermula salat dan salam itu senantiasa tercurah kepada semulia-mulia dari para rasul. Siapa beliau? Sayyidina, junjungan kita, Muhammadin Nabi Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, dan kepada keluarganya Nabi dan sahabat-sahabatnya Nabi semuanya. Amma ba'du. Adapun sesudahnya, basmalah, hamdalah, salat dan salam. Fa inna syahra sya'bana minal ashhuril karimah. Sesungguhnya bulan Sya'ban itu bagian dari bulan-bulan yang mulia, wal mawasimil azimah, bagian dari musim-musim yang agung. Musim ya, musim waktu-waktu yang agung mulia. Wa huwa syahrun barakatuhu masyhuratun. Dianya Sya'ban itu satu bulan yang bermula berkahnya bulan itu masyhur. Sudah banyak yang membahas, banyak yang mengatakan tentang masyhur berkahnya bulan 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 Rajab, bulan Sya'ban. Wa khairatuhu maghfurah. Dianya Sya'ban itu satu bulan yang kebaikannya itu sempurna. Wa taubatu fihi min a'zamil ghanaimi sholihati. Nah, dan bermula taubat. Ini kita antah kepada barokah ya. Dianya Sya'ban itu satu bulan yang bermula taubat dalamnya bulan itu dari seagung-agung keuntungan yang soleh. Dari seagung-agung ghanimah yang soleh. Artinya orang yang mau bertobat di bulan Sya'ban ini berarti dia sudah mendapatkan ghanimah. Ghanimah kan harta rampasan perang kan? Artinya sudah sangat beruntung dia. Nah, karena sesudah Sya'ban langsung Ramadan. Wa ta'atu fihi min akbaril matajirir rabihah. Dianya Sya'ban itu satu bulan yang bermula melakukan ketaatan dan dalamnya bulan itu bagian dari paling besar perdagangan yang menguntungkan. Masya Allah, andaikan kita mau mengisi bulan Sya'ban ini dengan berbagai macam ketaatan, lebih dari yang fardu, maka itu benar-benar menguntungkan. Ja'alahullahu midmar zaman, yang menjadikan akannya bulan Sya'ban oleh Allah sebagai midmar. Ini midmar ini area, medan, arena, sebagai arena zaman. Midmar lapangan, tempat bertarung, tempat melakukan perlombaan. Menjadikan akannya bulan Sya'ban oleh Allah akan sebagai arena zaman. Arena, area yang ada dalam zaman supaya umat Nabi menggunakan itu sebagai perlombaan untuk saling memperbanyak kebaikan. Wa dhamina fihi littaibinal aman. Nah, menjamin ianya Allah dalamnya Sya'ban bagi orang yang bertobat akan keamanan bagi orang yang bertobat. Mau bertobat insya Allah aman panjang umur. Man awwada nafsahu fihi bil ijtihadi fadha fi ramadhana bi husnil i'tiyad. Barang siapa yang membiasakan ia akan dirinya dalam Sya'ban dengan ijtihad, sungguh-sungguh kalau kita rajin beribadah di bulan Sya'ban, insya Allah fadha, beruntung ia di bulan Ramadan bi husnil i'tiyad, dengan bagusnya kebiasaan. Artinya sesudah Sya'ban kan Ramadan. Ramadannya berat itu. Di Ramadan puasanya wajib sebulan, nggak boleh dibuka kan. Jadi kalau kita nggak pernah puasa sebelumnya, tiba-tiba Ramadan, ya langsung puasa sebulan kan badan kita kaget gitu, semacam kaget.
Nah, tiba-tiba nggak pernah sholat malam, tiba-tiba malam langsung 20 rakaat tarawih kan berat nih. Nah, makanya man awada. Nah, siapa yang membiasakan dia akan dirinya dalam Sya'ban, kalau dari bulan Sya'ban kita udah latihan puasa, walaupun nggak seluruhnya kan Senin Kamis, hari puasa, sehari buka, udah biasa sholat malam, rajin. Beruntung nih saya dalam Ramadan. Niscaya nanti ketika kita tiba di bulan Ramadan terasa ringan. Kita melaksanakan puasa Ramadan dan qiyamul lail terasa ringan. Wasumya Sya'bana li'annahu yatasya'abu minhu khairun kasir. Dinamakan akan dianya bulan akan Sya'ban. Bulan sebelum Ramadan bermana Sya'ban. Sya'ban cabang. Kenapa disebut Sya'ban? Ini berdasarkan hadis dhaif ya. Tapi nggak apa-apa karena nama bulan kan. Li'annahu yatasya'abu minhu khairun kasir. Karena bersungguh Sya'ban itu bercabang darinya Sya'ban oleh kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak sebagai awal. Dari situ kita biasa melakukan kebaikan akan mengantarkan kita kepada Ramadan. Waqila dikatakan maknahu sya'abana. Dikatakan orang bermula maknanya Sya'ban itu sya'a dan ban. Sya'a masyhur, menyebar ya. Bana nyata. Jadi sya'a masyhur tersiar. Misnya itu penyiaran. Ya. Sya'a tersiar ya, bana nyata ya. Nah, mungkin maknanya berarti kalau kita hubungkan makna lugawi Sya'ban di bulan yang masyhur, bulan yang jelas ya, mengandung banyak kebaikan, barangkali begitu. Waqila mustaqqun minasy-sya'bi dikatakan orang dianya Sya'ban itu diambil dari kata syi'bi bikasri syin dengan kasrah syin. Bahwa dianya syi'ib, syi'ib artinya lembah, syi'ib Abi Thalib, lembah Abi Thalib, syi'ib. Wahwa tariqun fil jabal, dianya syi'ib itu jalan di bukit. Ada jalan di bukit. Ya, itu namanya syi'ib. Fahuwa tariqul khair. Maka bermakna dianya Sya'ban itu jalan kebaikan berarti kan. Kalau Sya'ban diambil kata syi'ib yang bermakna jalan, Sya'ban bisa kita artikan jalan kebaikan. Nah, jalan. Jalan dalam arti di sini kan masa kita berjalan di bulan itulah perjalanan rohani barangkali ya. Jalan kebaikan, jalan kebaikan, jalan menuju kebaikan. Kebaikan yang fullnya di Ramadannya. Wakila dikatakan orang minas sya'bi dianya Sya'ban itu diambil dari sya'bi bifathiha dengan fathahnya syin. Wahwal jabru dianya sya'bi itu jabar. Jabru maknanya menambal, menambal, memperbaiki sesuatu yang retak. Fayajbarullahu fihi kasral qulub, maka menambal oleh Allah dalamnya bulan Sya'ban akan keretakan hati. Jadi kalau menambal hati yang retak maknanya menghibur kan. Jadi jabrun ini bisa juga kita artikan menghibur sesuai dengan konteksnya. Menambal oleh Allah dalamnya bulan Sya'ban akan keretakan hati. Hmm. Bagaimana cara Allah menghiburnya? Mungkin dengan kalau kita baca ke depan nanti dengan banyaknya pahala-pahala yang Allah janjikan terhadap orang yang melakukan ibadah di bulan Sya'ban bisa. Wakilah ghairu zalik dikatakan orang ghairu zalik lain lagi. Banyak pendapat tentang asal kata Sya'ban. Wahadhihi risalatun katabnaha haula sya'ri Sya'bana. Ini adalah satu risalah yang telah kami tulis akannya risalah haula sekitar seputar bulan Sya'ban wa madza fihi dan apa itu yang ada dalamnya Sya'ban. Ini risalah khusus berkaitan dengan bulan Sya'ban. Walimadza yahtafilu bihil muslimun dan kenapa merayakan dengannya Sya'ban oleh orang Islam? Yahtafilu memperingati mungkin maksudnya. Nah, banyak kaum muslimin memperingati atau perhatian terhadap bulan Sya'ban. Kenapa? Wa yajtahiduna fi iqbalihim 'ala Allah. Hmm. Kenapa? Ini masih kenapa? Kenapa rajin mereka kaum muslimin fi iqbalihim dalam menghadapnya mereka? Dalam menghadapnya mereka kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban. Banyak kaum muslimin kan? Bahkan banyak juga yang melakukan umroh di bulan Sya'ban. Kenapa? Kenapa? Memperingati dengan Sya'ban oleh kaum muslimin, bersungguh-sungguh kaum muslimin dalam menghadapnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala bertaubah dengan taubat. Nah, ini semacam beliau mengajak kita ini.
Kalau kita masih lalai, sekarang ayo segera bertobat mumpung Ramadan belum tiba. Taubat. Banyak kaum muslimin bersungguh-sungguh menghadap kepada Allah dengan bertaubat di bulan Sya'ban, wal ibadah, rajin ibadah, wa ta'ah, banyak melakukan ketaatan, wal amalil sholihah, dengan amal-amal yang soleh, bikulli anwa'iha, dengan seluruh macam-macamnya amal soleh. Artinya kaum muslimin perhatian terhadap bulan Sya'ban sehingga bulan Sya'ban diisi dengan taubat, ibadah, taat, amal soleh dengan berbagai macam bentuknya. Wa yuhyuna fihi qulubahum bidzikrillah. Dan mereka menghidupkan oleh mereka kaum muslimin dalamnya bulan Sya'ban akan hati-hati mereka bidzikrillah, dengan mengingat Allah, wa ziyarati Rasulillah, dan dengan menziarahi Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa i'mari baitillah, dan dengan memakmurkan rumah Allah, memakmurkan bisolah, dengan salat masjid di sini ya, atau maknanya Ka'bah Baitullah. Banyak orang yang memakmurkan rumah Allah dengan sholat, wa tawafi, dengan tawaf, umrah dan umrah. Maknanya banyak orang kaum muslimin yang menjadikan bulan Sya'ban sebagai momen kesempatan untuk melakukan umrah. Semoga Allah memudahkan kita semuanya ya, untuk bisa umrah ziarah Nabi. Wa qabla an nadkhula fi aslil bahsi, dan sebelum kami memasuki dalam asal pembahasan. Maknanya sebelum kami memasuki dalam pokok pembahasan. Naj'alu baina yaday dzalika, akan kami jadikan di antara demikian. Akan kami jadikan di antara hadapan demikian muqaddimatan muhimmah, akan satu muqaddimah, satu pendahuluan yang penting, takunu miftahan. Yang ada ianya muqaddimah itu sebagai kunci, sebagai pembuka lima sa'ili hadzal bab, bagi masalah-masalah dalam ini bab. Atau bagi ini bab, kata beliau, sebelum kita masuk dalam inti pokok dari isi kitab atau pembahasan Sya'ban, beliau akan membawa dulu mukadimah, sedikit mukadimah pengantar, sebagai kunci untuk memahami masalah yang ada dalam bulan Sya'ban. Faqulu, maka aku berkata, wabillahi taufik. Aku berkata, kata Abu Ya, wabillahi taufik. Taufik dari Allah kan. Artinya beliau mengharapkan taufik Allah untuk benar dalam menulis apa yang akan beliau tulis ke depan ini. Minal qawaidil muqarrarati, sebahagian dari kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, yang telah dibahas, ditetapkan inda ahlil ilmi, menurut ahlu ilmi, orang-orang berilmu. Anna zamana yashrafu bima yaka'u fihi minal hawadis. Bahwa sungguh zaman itu jadi mulia ianya zaman dengan sebab sesuatu yang terjadi ianya sesuatu dalamnya zaman. Satu waktu itu menjadi mulia dengan sebab sesuatu yang terjadi di dalamnya. Apa ma itu? Ma min bayan ma. Bahwa sungguh zaman itu jadi mulia ianya zaman bima, dengan sesuatu ya kau yang terjadi ianya sesuatu dalamnya zaman, minal hawadisillati, dari kejadian-kejadian yang iya, yang dianya kejadian, yang dianya hawadis itu al aslu, menjadi asal, fi i'ta'il qimati, dalam memberikan nilai, al i'tibariyati, nilai i'tibari, liz zaman, bagi zaman. Kata beliau, termasuk kaidah yang sudah ditetapkan oleh orang-orang yang berilmu, para ulama, zaman itu mulia dengan sebab kejadian yang terjadi dalam zaman, bukan karena zaman itu sendiri. Nah, di mana kejadian-kejadian itulah menjadi asal, menjadi asas dasar dalam memberikan nilai penghargaan terhadap zaman. Artinya hari itu mulia bukan karena hari itu, tergantung peristiwa yang terjadi di dalamnya. Kenapa kita orang Indonesia sangat perhatian dengan 17 Agustus, melakukan berbagai macam persiapan untuk menyambutnya kan? Karena sangat bernilai pada hari itu. Kita mendapatkan kemerdekaan dari penjajahan pada hari itu. Nah, sehingga 17 Agustus akan berbeda dengan 17 Januari. Kan gitu. Wa bimiqdariha yakunu miqdaruhu, dan dengan ukurannya kejadian, dengan ukurannya kejadian yakunu adalah nilainya zaman. Jadi zaman itu bernilai sesuai dengan peristiwa yang terjadi di dalamnya. Wa bi fadliha yakunu fadluhu, dan dengan kelebihannya kejadian adalah kelebihannya zaman. Kan? Makin penting suatu peristiwa yang terjadi, makin besar penghargaan yang kita berikan kepada waktu terjadinya peristiwa itu. Wa kullama kana irtibatun nasi bil hadisati qawiyan, dan setiap kali adalah hubungan manusia dengan peristiwa tadi itu kuat, wa ta'assuruhum biha aziman,
setiap kali adalah pengaruh mereka dengannya peristiwa, dengannya hadisah itu besar, kanartibatuhum nisi adalah hubungan mereka, wa ta'assurum dan pengaruh mereka bizaman dengan zaman alladzi zaman yang wakaan yang terjadi ianya peristiwa dalamnya zaman itu binafsil kuah dengan diri kekuatan dengan kekuatan yang sama. Apa maknanya? Setiap kali hubungan kita dengan satu peristiwa itu kuat, pengaruh kita terhadapnya besar, berarti ikatan kita, terpengaruh kita dengan waktu terjadi peristiwa itu kuat juga kan? Nah, seperti cerita 17 tadi. Nah, 17 Agustus misalnya. Sebenarnya 17 Agustus sama dengan 17 Januari Februari sama aja. Cuma kenapa kita lebih mengistimewakan 17? Karena ada peristiwa penting yang sangat kita harapkan. Di mana nenek moyang kita melakukan perjuangan dengan mengorbankan tenaga, darah, keringat, dan air mata kan untuk mendapatkan kemerdekaan. Begitu kita mendapatkannya, sehingga perhatian kita terhadap waktu kita mendapatkan itu sangat serius. Nah, nah, itu lebih kurang seperti itu. Begitu juga tentang peristiwa-peristiwa keagamaan atau bulan-bulan yang kita peringati. Kenapa kita memperingati Maulid? Sebenarnya bukan karena hari Seninnya, bukan karena 12 Rabiul awalnya, tapi karena peristiwa besar yang terjadi di dalamnya, yaitu lahirnya seorang nabi akhir zaman yang membawa pencerahan kepada seluruh bumi. Ya. Wa min huna yu'lamu jalian, dari ini diketahui secara terang annal maksudal asliyah, bahwa sungguh tujuan yang sebenarnya, maksud yang asli fi hadzal bab, dalam ini bab Sya'ban, huwa rabutul ummah atau ributul ummah, huwa rabutul ummati bitarikh. Dari sini diketahui secara terang bahwa sungguh tujuan utama dalam ini bab yaitu mengikat umat dengan sejarahnya. Ketika kita memperingati Sya'ban, sebenarnya bukan karena Sya'ban ya. Sebenarnya kita pengen menyadarkan umat bahwa ada banyak peristiwa penting terjadi dalam Sya'ban. Nah, supaya kita nggak lupa kepada sejarah. Lebih kurang mungkin begitu. Nah, maksud tujuan yang asli dalam ini bab itu rabutul ummah, mengikat umat dengan sejarah, wa ta'miqu mafhumi ihsasihim, mendalamkan pemahaman ihsas mereka. Ihsas apa kita artikan? Ihsas mengindra, merasa, peka, mendalamkan pemahaman kepekaan mereka, wa syu'urihim, merasa mereka, perasaan mereka. Ad-diniyi, yang berkaitan dengan agama, mendalamkan pemahaman kepekaan dan rasa mereka. Nah, pemahaman yang berkaitan dengan agama bil waqi'i, dengan peristiwa-peristiwa wal hawadisid diniyah, kejadian-kejadian yang berkaitan dengan agama. Nah, itu tujuannya ketika kita memperingati Sya'ban, sebenarnya pengen mendalamkan pemahaman umat bahwa mereka paham terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu, sehingga peristiwa itu bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Ya, sahihun anna an-nasa yakhtalifuna fi kaifiyati da'watin nasi ila hadhil haqaiq. Benar bahwa sungguh manusia itu mereka berbeda dalam cara mengajak manusia kepada ini hakikat. Nah, benar bahwa sungguh manusia itu mereka berbeda dalam cara mengajak manusia kepada ini hakikat. Artinya beliau begini, semua orang setuju kan bahwa manusia itu, umat muslim itu perlu mengingat sejarahnya. Kita perlu belajar dari peristiwa-peristiwa sejarah yang sudah terjadi. Semua itu setuju. Semua umat muslim itu harus paham tentang hakikat sejarah kan. Cuma cara mengajak orang. Benar bahwa sungguh manusia itu berbeda dalam cara mengajak manusia kepada ini hakikat. Untuk memahami sejarah tadi kan beda. Ada yang cukup dengan bikin majelis baca kitab, ya kan? Baca kitab, membaca tentang sejarah. Ada yang untuk membahas tentang sejarah Sya'ban harus ada perkumpulan lah, ada pesta, potong kambing kan gitu. Nah, sambil selawatan, kemudian baru ada ceramah tentang Isra, tentang Mi'raj, tentang Maulid. Nah, itu maksud beliau. Caranya yang berbeda. Benar, bahwa sungguh manusia itu mereka berbeda dalam cara mengajak manusia kepada ini hakikatnya. Ini maksudnya, annahum lam yattafiqu ala tariqah. Sungguh mereka manusia itu mereka tidak sepakat atas cara allati yasilun, yang sampai mereka dengannya cara, wat tarikah, dan kepada tarikat yang yusilun, yang mereka menyampaikan akan manusia dengannya tarikat, dengannya cara.
Cara manusia dalam sampai kepada hakikat sejarah, cara manusia untuk mengajak orang lain agar memahami hakikat sejarah itu beda-beda. Lakinnal maqsudal asliyah. Tetapi maksud yang asli, tujuan yang sebenarnya, la adunnu annahu yahtalifu fi isnan. Tidaklah aku mengira bahwa sungguhnya maksud asli itu berselisih padanya maksud asli oleh dua orang. Adapun tujuan asli di mana semua kaum muslimin perlu, penting dia untuk mengingat sejarahnya, nah itu nggak ada yang berselisih. Misalkan kita mesti mengenal Nabi, tahu sejarah cerita kelahiran Nabi, semua sepakat. Cuma caranya ada yang dengan membuat maulid gitu, ada yang dalam bentuk pengajian. Nah, ini yang beliau pengen bahas kan. Karena ada orang-orang tertentu mereka anti peringatan maulid. Dia anti di caranya, bukan diisi maulidnya bukan. Dia merasa Nabi nggak pernah mengumpulkan orang seperti itu, membaca tentang Madaihun Nabawiyah kan. Nah, nggak melakukan itu. Sahabat Nabi juga nggak melakukan itu. Jadi yang mereka kritik itu caranya kan. Karena mereka minta, kepengen kalau itu dianggap suatu ibadah harus ada caranya dari Nabi. Adapun isi tentang kandungannya bahwa semua orang harus tahu sejarah Nabi, kelahiran Nabi itu sepakat. Itu beliau mudah-mudahan itu yang akan beliau bahas di depan. Nah, innana hina nad'u ila rabutil ummati bitarikh. Sesungguhnya kami, kata Abu Ya rahimahullah, ketika kami ajak kepada mengikat umat dengan sejarah, antariqi mil furasi, lewat jalan. Dari jalan irtina menggunakan furas. Furas ini fursah kesempatan. Inana sungguhnya kami hina dada'ung. Ketika kami mengajak ila rawutil ummah kepada mengikat umat. Dengan sejarahnya. Antariqi mil furas. Dari jalan menggunakan kesempatan-kesempatan. Wal munasabatillati yajudu bihad zaman. Dari jalan-jalan menggunakan munasabat-munasabat. Mana munasabat? Momen-momen. Momen tertentu, Maulud, Maulid, Isra Mi'raj, ya kan? Nisfu Sya'ban. Lewat jalan menggunakan munasabat-munasabat yang telah dermawan dengannya munasabat oleh zaman. Ketika kami mengajak umat untuk mengingat sejarahnya melalui kesempatan tertentu, melalui munasabat-munasabat waktu-waktu yang memang zaman sudah menjadikannya, mana zaman telah memberikannya, yang diberikan dengannya oleh zaman, ya Allah mentakdirkannya terjadi dalam zaman. Seperti lahir Nabi di bulan awal, Isra Mi'raj di 27 Rajab. Itu mana ya judu. Bukan zamannya yang dermawan. Allah dermawan dalam zaman. Sebenarnya kami ketika kami mengajak kepada mengikat umat dengan sejarah lewat jalan menggunakan kesempatan-kesempatan munasabat-munasabat. Munasabat ya judu yang telah memberikan dengannya munasabat oleh zaman. Fa'innana maka sesungguhnya kami fil waqi' pada hakikatnya. Wanasil amri dan pada diri perkara pada hakikat. Sesungguhnya kami pada faktanya dan pada hakikat perkara itu innama hanya saja nad'uhum. Kami ajak akan mereka ila hakikatin safiyah. Kepada hakikat yang bersih. Kepada hakikat yang jernih bening. Wa aqidatin sahihah kepada akidah yang benar. Wa tariqatin mustaqimah kami ajak mereka kepada jalan yang lurus. Wa fitratin salimah kepada fitrah yang selamat. Kata beliau Abu Ya, ketika kami mengajak orang untuk memperingati, mengingat sejarahnya. Itu kita mengajak mereka kepada hakikat yang bersih, akidah yang benar. Kita enggak mengajak orang kepada kesyirikan, enggak. Mengajak mereka kepada jalan yang lurus, meneladani Nabi, menjadikan pelajaran-pelajaran terhadap setiap peristiwa yang dialami oleh Nabi. Lianna hadhihi ya tarikhuna wa syarafuna. Karena ini semua, dianya ini itulah sejarah kita dan kemuliaan kita. Nah, itu. Wa min hadhil qaidah nantaliku ila kulli khairin wa birrin wa ma'ruf. Dan dari ini kaidah tadi. Kaidah maknanya kaidah dasar yaitu bahwa semua umat tadi kan perlu mengingat sejarahnya kan. Itu termasuk kaidah yang sudah disepakati. Nah, zaman itu tidak mulia karena zaman itu sendiri. Di zaman nggak mulia karena sejarah, karena sesuatu yang terjadi dalam zaman tadi ya. Itu. Dari ini kaidah, nantoliku kita berangkat ila kulli khair kepada setiap kebaikan, wabirin kebaikan, ma'ruf kebaikan. Jadi khair ini kebaikan secara umum, kebaikan berbuat baik terhadap Allah, terhadap manusia umum. Birin kadang sifatnya berbuat baik secara khusus kan. Karena penggunaan dalam Quran birrul walidain, laisal birra an tu'allu wujuhakum.
kebaikan khusus. Ma'ruf juga kebaikan yang sudah dimaklum, sudah diketahui oleh masyarakat. Dari ini kaidah kita berangkat kepada setiap kebaikan. Birrin, ma'ruf, kebaikan-kebaikan. Bahasa Indonesia kita artikan kebaikan aja semuanya. Wahia dan dianya kebaikan. Kebaikan khair, bir, ma'ruf, kulluha seluruhnya kebaikan, biiznillah, dengan izin Allah itu diterima. Semua kebaikan yang kita lakukan insya Allah diterima. Kenapa? Li'annaha bihadhil qa'idatil usuliyah. Sungguhnya segala kebaikan. Dengan ini kaedah yang usuliyah tadi. Dengan ini kaedah yang asli itu masmulah, itu tercukupi. Kembali ke awal, kaedah dasar, kaedah yang disepakati zaman itu mulia bukan karena zaman, karena peristiwa tadi. Sehingga kaum muslimin berkewajiban ya untuk mempelajari sejarahnya. Cuma yang beda pendapat cara orang mengajak umat untuk mengingat sejarah. Di mana ketika kita sudah mempelajari sejarah tadi, kita jadikan dia sebagai pelajaran, bisa mengantarkan kita untuk melakukan kebaikan, berbagai macam kebaikan. Setiap kebaikan yang kita lakukan, insya Allah diterima oleh Allah. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikan tadi dengan ini kaedah asal itu mencakupi. Artinya kebaikan itu masuk dalam kaedah umum. Allah menganjurkan kita melakukan setiap kebaikan. Insya Allah kebaikan apapun dalam bentuk apapun yang kita lakukan masuk dalam kategori kebaikan. Benar nggak begini? Dari ini kaedah kita berangkat kepada setiap kebaikan. Birin ma'ruf. Dianya setiap kebaikan. Birin ma'ruf. Seluruhnya itu dengan izin Allah itu diterima. Karena bahwa sungguhnya setiap kebaikan dengan ini kaedah asal tadi itu masymulah masuk dia. Mughtanimina fursataz zaman kita ketika kita mau melakukan segala kebaikan, muqtanimin, kita hal kepada fa'il nan taliku, yang kita menggunakan fursat zaman, kesempatan waktu. Waktu yang tansyatu fihal adhan, yang semangat dalamnya waktu oleh pikiran-pikiran, litasta'idaz zakariyat, litasta'idaz zikriyat, supaya mengulangi ia akan ingatan-ingatannya, supaya mengulangi ia akan peringatan-peringatan atau ingatan-ingatan, wa tarji'a bil akli wal qalbi wal atifati ilal wara, dan kembali ianya pikiran dengan akalnya, dengan hatinya, dengan perasaannya ke belakang. Maknanya cara kita untuk melakukan kebaikan, cara kita menggunakan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh zaman. Di mana pada kesempatan itu pikiran fokus kan, seperti tadi ada peristiwa-peristiwa penting, sehingga orang lebih senang kayaknya ya. Syaban gitu. Kita menggunakan kesempatan-kesempatan zaman yang semangat padanya kesempatan oleh pikiran. Pikirannya lagi semangat-semangat nih, bulan Maulid nih. Bulan Maulid itu momen itu kita gunakan untuk mengulangi ingatan manusia agar dia kembali ke belakang mengingat peristiwa yang terjadi pada Nabi. Eh, Mudah-mudahan gitu nih. Ini susah juga ini mana. Halkan kami itu mutalimin. Kami gunakan akan kesempatan zaman yang semangat padanya kesempatan oleh pikiran litas ta'ida agar kembali ia agar mengembalikan ia akan zikriyah, akan ingatan-ingatannya. Watarji'a kembali ia dengan akal dan hati dan perasaannya ke belakang, kembali ke sejarah. Lisyauqi ila tarikh, karena rindunya kepada sejarah. Linadri ilal madhi lil i'tibar, untuk melihat kepada masa lalu untuk mengambil pelajaran. Wahadha huwa darsul ilmiyul ladzi. Ini ini untuk mengembalikan orang ya supaya hati perasaannya tadi mengingat sejarah. Ini bermula ini huwa. Inilah darsul ilmiyu, kajian ilmiah, kajian alladzi la tastati'ul jami'atu, yang tidak mampulah oleh segala fakultas biasatidatiha, dengan segala ustadznya, wa muhadaratiha, dengan segala muhadarahnya, walal madarisu, yang tidak mampulah oleh sekolah-sekolah, bimana hijiha, dengan segala metode-metodenya sekolah, wa mukarraratiha, dan dengan segala kajian-kajiannya sekolah. Tidak mampu antang pula, bahwa memindahkan ianya fakultas dan sekolah tadi annasa, akan manusia, kepada ini, liya'ishuhu, agar mereka hidupi akan ini, wa yudrikuhu, dan mereka mengerti akannya ini, wa yahussu, dan mereka merasakan dengannya ini, qalban wa aklan wa atifatan, nisbah hati, akal dan pikiran. Itu kata beliau. Jadi kata beliau, cara mengingat sejarah itu menggunakan kesempatan-kesempatan.
momen-momen tertentu di mana pada momen itu pikiran manusia sedang sedang perhatian terhadap hal itu hingga dia bisa mengingat masa lalunya dengan hati, akal dan pikirannya. Karena rindu kepada sejarahnya, ketika kita rindu kepada Nabi, kita langsung terjun mempraktekkan maulid kan. Nah, dalam maulid itu kita bisa merasakan, apalagi di Mahalul Qiyam itu, kita membayangkan bagaimana Nabi disambut di Madinah. Nah, itu Mahalul Qiyam maknanya bukan Nabi datang menemui kita, enggak kan? Itu sebagai tafaul bagaimana orang-orang Madinah ketika itu menyambut kedatangan Nabi. Nah, seolah-olah perasaan akal kita larut ke masa lalu. Mudah-mudahan begitu. Nah, jadi kita gunakan kesempatan agar akal, hati, pikiran kita bisa kembali ke belakang karena rindu kepada sejarah untuk melihat masa lalu, untuk mengambil pelajaran. Inilah kajian ilmi yang fakultas dengan segala ustadznya, dengan segala muhadarahnya, sekolah dengan segala metode dan kurikulum yang diterapkan, nggak mampu memindahkan manusia menuju masa lalu. Agar mereka hidup akannya masa lalu, merasakan langsung. Agar mereka mengerti akannya masa lalu. Kalau dalam sekolah, kajiannya kan sebatas teori Nabi begini, Nabi hijrahnya begini. Jadi semacam teori lah. Nah, coba ketika kita melakukan peringatan Isra Mi'raj, Maulid, ya kan? Kayak kayak kita merasakan langsung. Nah, barangkali begitu. Ya. Masya Allah. Inna nahina nahtafilu bidzikral maulid. Sesungguhnya kami ketika kami merayakan dengan peringatan maulid, au zikral hijrah atau peringatan hijrah, au zikral isra atau ketika kami merayakan dengan mengingat Isra Mi'raj atau bimuna sabati syahri Sya'ban atau dengan momen bulan Sya'ban, innama nad'un nasa ilal irtibat. Hanya saja kami mengajak akan manusia ilal irtibat kepada mengikat biuqulihim dengan akal-akal mereka, wa qulubihim dan hati-hati mereka, wa atwatifihim dan perasaan-perasaan mereka, bil haqaiqi wal hawadis dengan hakikat-hakikat dan peristiwa-peristiwa yang tamla'u yang telah memenuhi ianya peristiwa sahata hadhil azminah akan halaman atau ruang ini waktu. Laisa ta'dhiman laha, bukan tidak ada ia. Ianya peringatan kami, kata beliau, terhadap Isra Maulid, itu ta'dhiman laha, itu untuk memuliakan bagi ini zaman. Au ta'lihan atau menuhankan bagi zaman. Au i'tikadan atau mengiktikadkan bahwa zaman itu punya kelebihan tertentu. Wa innama ta'dhiman lillahi alladhi khalaqaz zaman. Hanya saja kata beliau, nahnu kami ketika kita merayakan Maulid, merayakan Isra Mi'raj hanya saja ada yaitu ta'dhiman. Ini kita jadikan khabar kana. Ta'dhiman lillahi alladhi khalaqaz zaman. Memuliakan bagi Allah, Allah yang telah menciptakan ia akan zaman dan tempat. Ta'dhimal abdi li rabbil khaliq akan sebagai ta'zimnya seorang hamba bagi Tuhan yang menciptakan. Ta'zima, maf'ul ta'zima, maf'ul. Hanya saja ada ianya perayaan kita terhadap Maulid Isra Mi'raj itu ta'ziman. Memuliakan bagi Allah, Allah yang telah menciptakan ia akan zaman dan tempat. Ta'zimal abdi akan sebagai ta'zimnya seorang hamba li rabbil khaliq bagi Allah yang menciptakan. Wa ta'ziman liman kana sababa fiha dan memuliakan bagi siman yang ada ianya siman itu menjadi sebab dalamnya peristiwa-peristiwa tadi. Oh, Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Ustaz. Ini saya baca sendiri Ustaz, nggak ada kerjaan. langsung aja guru, langsung terus. Sambil nunggu Ustaz. Terus aja guru. Nah, kita Sya'ban. Lumayan Ustaz, udah 30 menit saya baca ini ya. Ini, Iya. ini titiknya di mana ini? Terus Ini aja guru ini baca, Masya Allah. Ini ya, enak banget. Ini kita baca apa guru? Mazafi Sya'ban. Nanti kita khatamkan insya Allah Ustaz 30 hari. Bulan Sya'ban udah berapa hari Ustaz? Iya. Kenapa guru? Sya'ban udah tanggal berapa? Tanggal 3 sekarang. Tanggal 3 tanggal 4 ya? Tanggal 3. Nah, insya Allah nanti mau saya coba baca setengah jam atau 40 menit setiap pagi kan. Siapa tahu khatam satu kitab ini 150 halaman di bulan Sya'ban ini. Biar ada kitab Sya'ban. Ini belum ada kitab Sya'ban. Saya selesaikan dikit lagi Ustaz. Nanti kita lanjutkan kajian kita Ustaz. Ya. Ya guru terus. Oke. Mana tadi? Wata'ziman liman kana sababu. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Tadi hanya saja innana. Sesungguhnya kami hina ketika kami merayakan dengan peringatan Maulid, dengan peringatan Hijrah, peringatan Isra Mi'raj, dengan munasabah bulan Sya'ban. Hanya saja. Nah, kami ajak akan manusia kepada mengikat dengan akal mereka, hati mereka, perasaan mereka dengan hakikat-hakikat kejadian-kejadian yang memenuhi akan halaman ini zaman laisa ta'ziman, tidak ada ianya peringatan itu ta'ziman untuk memuliakan baginya zaman atau ta'lihan atau untuk menuhankan. Nggak ada kaum muslimin yang menuhankan zaman. Nah, tidak ada ia itu i'tikadan untuk mengiktikad bahwa zaman itu punya kelebihan. Wa innama hanya saja ada ianya perayaan tadi itu ta'ziman memuliakan bagi Allah, Allah yang telah menciptakan ia akan zaman dan akan tempat. Ta'zimal abdi akan sebagai ta'zimnya seorang hamba bagi Tuhan yang menciptakan, wa ta'ziman dan memuliakan bagi man. Ini man di sini Nabi, memuliakan bagi Nabi yang ada ianya man, yang ada ianya Nabi itu menjadi sebab padanya peristiwa-peristiwa. Alladzi siapa man itu alladzi? Ya, alladzi kita badal kepada man. Siapa man itu alladzi? Qoma yang melaksanakan ia dengannya peristiwa. Nabi yang terjun langsung mengalami peristiwa itu. Wa qamat bihi dan terjadi ianya peristiwa dengannya Nabi. Wartabatat bihi dan terikat ianya peristiwa dengannya Nabi. Irtibatal hawadis akan terikatnya berbagai macam kejadian. Nah, jadi ta'ziman kita ketika merayakan Maulid Isra Mi'raj itu memuliakan bagi Nabi. Ta'zimal muhibbi lil habib. Ta'zimah maf'ul mutlak bagi ta'ziman. Akan sebagai memuliakannya seorang yang mencintai bagi yang dicintainya. Siapa yang dicintai? Sahibil fadlil ladzi. Pemilik kelebihan yang ikhtarahullah. Memilih akan memilih oleh Allah liyakuna huwa. Supaya adalah beliau itu sahibah hadhil hawadis, pemilik ini peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian. Abu Ya melanjutkan, wa inni la'ajabu min uqulin muhajjirah. Sesungguhnya aku itu sungguh aku heran dari akal-akal yang membatu, akal-akal yang beku, taghfalu an sahibil hadisah, yang lalai ia dari pemilik peristiwa, pemilik alladhi bihi walahu wa ma'ahu wa minhu. Nah, alladhi ini na'ai kepada sahib. Aku heran dari akal-akal yang membeku, yang membatu, yang lalai ia dari pemilik peristiwa. Peristiwa, pemilik peristiwa yang alladzi asal susunannya alladzi kanatil hadisatu bihi walahu asalnya. Pemilik peristiwa alladzi yang adalah peristiwa itu dengan sebabnya alladzi, untuknya alladzi dan bersamanya alladzi dan darinya alladzi. Jadi susunan dasarnya alladzi kanatil hadisatu bihi walahu wa ma'ahu. Jadi ada orang-orang yang anti peringatan Isra Mi'raj. Hmm. Kenapa? Nah, mereka keras kepala ini, lalai, lupa kepada pemilik peristiwa, yaitu Nabi. Padahal semua kejadian itu dengan sebab ada Nabi, untuk Nabi, bersama Nabi, dan dari Nabi. Muaranya kan, Isra Mi'raj, Maulid segala macam. Jadi mereka lebih melihat kepada peristiwa itu sendiri. Mereka anti Maulid. Karena dalam Maulid itu ada perkumpulan lah, Nabi tidak pernah melakukannya, ada bacaan madaeh segala macam. Sementara isinya mereka sebenarnya nggak mengkritik. Semua setuju bahwa kaum muslimin harus paham sejarah Nabi. Semua setuju. Nah, Isra Mi'raj, semua orang setuju bahwa kita harus menjaga sholat. Di mana sholat Nabi dapatkan dalam peristiwa Isra. Yang mereka anti itu caranya. Saya heran dari akal-akal yang beku, yang lupa ia tentang pemilik peristiwa. Nah, pemilik peristiwa yang adalah semua peristiwa itu dengan sebabnya pemilik, untuknya, bersamanya darinya. Watah tamu dan dia lebih mementingkan dengan peristiwa min haitsuhiya hadisah. Dari segi dianya peristiwa itu peristiwa. Mereka lebih fokus kepada peristiwa itu sehingga mereka menjadi anti. Nah, ngapain Isra Mi'raj? Apakah Nabi Isra Mi'raj? Tapi andaikan kita nanya, apakah Anda anti sholat 5 waktu? Enggak. Padahal yang kita bahas adalah Isra Mi'raj ya sholat 5 waktu. Hadza bila syakin huwa ainul bid'ah. Bermula ini kita sibuk dengan peristiwa, melupakan pemilik peristiwa dengan tanpa ragu itulah in bid'ah yang sesungguhnya. Bal huwa tamamul jahli, bahkan itu sempurnanya kebodohan, kebodohan Orang yang bodoh, sempurnanya orang bodoh. wa qusurin nadhri dan terbatasnya pemikiran, analisa. Kita beliau dikit lagi ini. Innana la nu'azzimuz zaman li'annahu zaman. Sungguhnya kami itu tidaklah kami memuliakan akan zaman karena sesungguhnya zaman itu zaman. Kita tidak memuliakan hari Senin karena hari Senin.
Kita tidak memuliakan 17 karena 17 enggak, tapi karena kemerdekaan yang terjadi di 17 Agustus. Yang gitu Ustaz. Ya. Ya. Jadi kita tidak memuliakan hari Senin 12 Rabiul Awal karena hari Senin bukan, tapi karena junjungan kita, pembawa pencerahan ke seluruh bumi lahir pada hari itu. Walal makana li'annahu makanon. Tidaklah kita memuliakan akan tempat karena sungguhnya tempat itu tempat. Kenapa kita memuliakan masjid? Apakah karena masjid? Enggak. Karena pada dasarnya bangunan itu sama, tapi karena dalam masjid itu digunakan khusus orang untuk beribadah kepada Allah, menghindari melakukan hal-hal buruk di dalamnya, sehingga masjid itu jadi istimewa. Dia berhak untuk dapat penghargaan dan kemuliaan. Nah, sungguhnya kami muliakan akan zaman karena sungguhnya zaman itu zaman. Tidak pula tempat karena tempat itu tempat. Lianna hadza indana minasyirki. Karena ini di sisi kita itu bagian dari syirik. Nah, kalau kita memuliakan tempat karena tempat itu syirik, kata Abu Ya kan? Karena Buya tinggal di kalangan Wahabi sana, jadi berat tantangannya. Walakin nanduru lima huwa a'la min dzalika wa akbaru a'dhan. Tetapi kami lihat bagi sesuatu itu lebih tinggi dari demikian, lebih besar dan lebih agung. Wala nu'adzimul ashkhasa li dzawatihal jismiyah. Dan tidaklah kami memuliakan akan seseorang karena zatnya yang fisik. Wal adamiyah karena zatnya yang tulang. Kita memuliakan orang itu bukan karena tubuhnya, bukan karena tulangnya, bukan. Hmm. Wa innama nanduru ilaiha min haitsu maqamuha wa wijahatuha wa wajahuha. Hanya saja kami melihat kepadanya sosok dari ashkhas dari segi posisinya, wijahatuha kedudukannya, jahuha kehormatannya. Nijah dan wijahah sama aja. Dari segi kehormatannya, kedudukannya, warutbatuha, derajatnya, syarafuha, kemuliaannya, hubuha, cintanya, wa mahbubi, wa mahbubiyatuha dan cintanya. Fahal min ismen auzurin fidalik. Maka adakah dari dosa atau kesalahan pada demikian? Salah nggak kita mencintai seorang karena posisinya memang istimewa? Hmm. Nah, kata beliau kan, Subhanaka hadza buhtanun adzim. Maha suci engkau ya Allah. Ini adalah kedustaan yang besar. Kalau kita menyatakan dosa memperingati Isra Mi'raj ini sungguh buhtanun adzim. Sallallahu wasallam ala khatami rusulih. Selawat Allah, salamnya Allah kepada penutup dari segala rasul-rasulnya, yaitu Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah di waktu yang berbeda baru ada lanjutannya kembali kitab Madza fi Sya'ban.